asas-asas pengorganisasian. Lah, di sini ada beberapa asas atau prinsip. Ini ada 13. Jadi tidak perlu saya terangkan semuanya. Nah, ini yang pertama, prinsip atau asas daripada pengorganisasian itu adalah principle of organizational objective. Jadi asas daripada tujuan organisasi. Nah, menurut asas ini, tujuan organisasi itu harus jelas dan rasional. Jadi bisa dijangkau dengan akal sehat. Nah, jadi organisasi bertujuan untuk mendapatkan laba. Ini kalau di dalam perusahaan, business organization, ataukah untuk memberikan layanan publik, organisasi dalam dunia pendidikan kan biasanya kita menggunakan jasa atau layanan. Ini perlu ada prinsip tujuan daripada organisasi. Ya, mungkin kalau yang sudah punya lembaga atau kita yang semuanya rata-rata terjun di lembaga itu kan memang ada visi misi yang jelas gitu istilahnya. Kadang juga ditambah ya ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran. Bagaimana kemarin saya yang akreditasi itu, ya sehingga harus ada renstra, ada renov dan sebagainya. Ini perlu diperjelas. Yang kedua, principle of unity of objective. Jadi asas kesatuan tujuan. Jadi dalam asas ini atau prinsip ini, suatu organisasi itu harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Jadi organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi semua sivitas akademika kalau di dalam lembaga pendidikan itu harus mempunyai tujuan yang sama. Jadi ibarat kita naik kendaraan itu, sopir yang manut dengan supirnya, kita semuanya harus titik fokus yang satu. Tidak boleh mempunyai tujuan yang beda-beda. Ini sehingga kalau organisasi ini kacau, sehingga tujuan itu tidak akan tersampai, sehingga banyak kendala yang akan muncul. Ini prinsip of unity of objective. Yang ketiga, ada principle of unity of command. Artinya asas kesatuan perintah. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Jadi atasan satu perintah, ya kita harus menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau dalam pendidikan formal itu kan ada kepala sekolah, ada kepala madrasah. Yang di pondok pesantren, kiai. Apa yang diperintahkan kiai, kita harus manut apa yang diperintahkan oleh beliau. Ini beberapa prinsip dan sampai dengan prinsip yang ke-13, principle of coordination, asas koordinasi. Jadi mungkin di makalah itu bisa dibaca sendiri untuk menyingkat waktu. Selanjutnya kita menuju proses pengorganisasian. Ini yang penting harus kita ketahui bagaimana aktivitas ini dalam pengorganisasian. Saya mengambil pendapatnya atau ya apa yang dikemukakan oleh Ernest Dale dalam Stunner, memberikan penjelasan bahwa pengorganisasian itu mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan. Sini tahap pertama, nah ini ada pemerincian pekerjaan. Ini, jadi yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi menganalisis jenis pekerjaan apa yang akan dibutuhkan ini dalam baik itu dalam konteks perusahaan ataupun dalam konteks lembaga pendidikan. Jadi job deskripsinya itu kita analisis dulu. Gitu. Yang kedua adalah pembagian kerja.
Ini tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Jadi dibagi, setelah dianalisa kira-kira pekerjaan apa saja yang dibutuhkan, dibagi job description-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada tahap kedua ini adalah orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Nah, disesuaikan dengan kapasitas keilmuannya, kualifikasinya. Jadi proses organizing yang kedua ini. Terkadang kan ya kenyataannya di dalam lembaga kita misalkan, apalagi yang berbasis pesantren itu masih banyak ini yang masih menggunakan sistem PDAM dalam memilih tenaga pengajar ataupun staf masih menggunakan PDAM. Apa itu? PDAMP masih ponaannya, D masih dulure, A masih anaknya, M-nya itu masih menantunya. Sehingga terkadang tidak sesuai dengan kualifikasi, tidak punya kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Sehingga ya secara tidak langsung organisasi ini, lembaga ini ya lama untuk beradaptasi dan menjadi lebih maju. Nah, pada tahapan 2 itu, 1 dan 2, ini Allah sudah memberikan sinyal tentang pentingnya pembagian tugas pekerjaan kepada orang-orang yang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kualifikasinya. Nah, silakan dibuka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat 32. Di sini sudah saya tampilkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fid hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, jadi pada ayat ini dijelaskan tentang peran ini Allah ini dalam membagi-bagi penghidupan, yaitu pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab di antara umat manusia dalam kehidupan dunia. Karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri tanpa ada saling kerjasama. Nah, ini perlunya. Ya. Nah, sehingga di sini keterkaitannya dengan tahap 1 dan 2 itu, ini seorang pimpinan, kalau di lembaga pendidikan itu jelasnya kepala sekolah atau kepala madrasah itu memberikan wewenang dan tanggung jawab pekerjaan itu tidak boleh ditentukan secara asal-asalan. Jadi tidak boleh asal-asalan. Lah ini guru olahraga ngajar agama atau sebaliknya. Guru agama ngajar olahraga. Nah, sehingga kalau mau olahraga sholat duha dulu. Nah, seperti itu. Disuruh istighosah dulu dan sebagainya. Nah, ini terkadang ini yang tumpang tindih. Bukannya tidak boleh, tapi disesuaikan. Nah, kalau menerapkan manajemen ini, organizing ini agar sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Ya. Hingga sesuai dengan job analisis, job description-nya yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dalam ayat tersebut Allah sudah berkali-kali ini mengingatkan bahwa pekerjaan itu harus diberikan kepada seorang sesuai dengan keahlian masing-masing. Agar apa tujuannya? Pekerjaan itu menjadi maksimal hasilnya. Allah juga berkali-kali menegaskan keterkaitan dengan tahap 1 dan tahap 2 ini. Nah, ini misalkan di sana disebutkan bekerja itu harus sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, silakan dibuka di dalam surat Az-Zumar. Karena konteksnya ini perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, ini.
sana dikatakan kul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan. Jadi ini sesuai dengan kualifikasinya. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini kontekstualnya ayat ini berkaitan bahwasanya dalam bekerja itu harus sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi kalau sesuai dengan keahlian ini, secara otomatis kita menjadi tidak terbebani. Yang kedua, pekerjaan itu harus dilakukan dengan amanah dan tanggung jawab. Tadi sudah menyangkan pada keahliannya sudah tadi. Pekerjaan harus dilakukan dengan amanah dan tanggung jawab. Ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Lakukan secara amanah dan tanggung jawab. Ini proses pengorganisasian pada tahap 1 dan 2. Halo, bisa didengar ya? Lanjut. Oh, Siapa? Saya kira waktunya Lanjut, habis. Pak. Oke. 5 menit lagi, Pak. Oke, siap. Ini. Selanjutnya, nah, ini tadi kan ada 5 tahap. Yang tahap ketiga, nah, di sini adalah menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Di sini pengelompokan tugas ini saling berkaitan. Nah, jika organisasi sudah membesar atau kompleks, penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. Jadi artinya antara orang yang satu dengan yang lain ini ada keterkaitan. Kalau di dalam dunia pendidikan ini sudah kita jalankan gitu. Misalkan kalau di kampus itu para kaprodi dengan wakat dan sebagainya ini sudah kita lakukan, ada keterkaitan. Yang keempat itu adalah menetapkan mekanisme kerja. Nah, di sini untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Nah, di sini pada setiap saat bagian melaksanaan pekerjaan kemungkinan timbul konflik. Sehingga anggota itu dalam mekanisme pengkoordinasiannya memungkinkan setiap anggota untuk tetap bekerja secara efektif. Nah, di sini saya mensinyalir, ini sebenarnya di dalam Al-Quran ini sudah disebutkan berkaitan dengan tahap pengorganisasian pada tahap yang ketiga dan keempat ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 90 itu. Sana innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, ini keterkaitannya. Jadi kita menetapkan mekanisme kerja itu untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi bagaimana pekerjaan itu menjadi lebih baik. Terus begitu juga dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Itu ada kalimat awliya'u ba'd. Hendaklah kita menjadi penolong. Tolong menolong antara satu dengan yang lain. Lah, di dalam hadis pun pernah dijelaskan di situ bahwasanya apabila seseorang hanya mementingkan kepentingan sepihak,
Dia mementingkan dirinya sendiri dalam suatu organisasi, baik perusahaan ataupun institusi, dan melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan asal-asalan dan tidak mau berkoordinasi dengan baik, maka akan menyebabkan kehancuran. Ini ada dalam hadis ini, nanti mungkin Pak Haryanto bisa menyebutkan hadisnya ini. Tahap yang terakhir dari proses pengorganisasian itu adalah melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Setelah apa yang dilakukan dimulai dari awal, ini perlu adanya evaluasi atau monitoring. Nah, ini tentunya dilakukan oleh siapa ya? Oleh pimpinan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya. Sehingga tahap pengorganisasian ini jika dilaksanakan, ini menjadikan pekerjaan itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk menambah kedalaman daripada materi